Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Kali ini kita akan terus melaksanakan perkuliahan statistik 1 untuk mahasiswa Prodi Matematika Pasca Sarjana Universitas Riau dengan topik Multiplicative Hall-Winters Methods. Nah, kita telah masuk ke sesi pertama bagaimana Multiplicative Hall-Winters Methods, dan yang kita masuk kedua sekarang adalah untuk masuk ke dalam masalah yang lebih serius, di antaranya adalah bagaimana jika data itu besar. Nah, itu yang jadi masalah. Bagaimana jika data yang ditampilkan itu besar? Kalau pada pertemuan sebelumnya itu masih data icak-icak. Nah, sekarang data yang besar bagaimana? Nah, kita akan bersihkan dulu layar kita, edit clear console. Nah, katakanlah kita mempunyai data air passenger. Oke. Data HW kita, data hot winter kita, katakanlah kita mempunyai air passenger. Nah, passengers. Data HW. Enter. Nah, datanya besar. Ada sekitar 11 tahun, 14 tahun lah. Oke, ada sekitar 12-11 tahun, 49 sampai 50 per bulan. Artinya ada 144 data dan ada skala kecilnya itu 12 dalam tiap bulan. Artinya kita akan mencari SN 1 kurang 12, SN2 kurang 12, SN seasonal factors SN3 kurang 12 sampai nanti SN2 kurang 12. Itu baru cerita SN. Belum lagi data yang mau dihasilkan dengan model Y1.0, Y2.1, Y3.2 sampai seterusnya Y144, 143. Wow, keren men. Besar kali datanya. Nah, oleh sebab itu beruntung kita di R ini ada masalah hot winter yang dibahas. Apa namanya? Kita lihat. Nah, kita beri nama misalnya model HW, mod HW. Nah, model hot winter. Nah, dalam R, bahasa hot winter, dia tetap menggunakan hot winters. Nah, diikuti data yang sudah dalam bentuk time series, data HW kita sudah dalam time series, oke? Karena data HW ini nama dari air passengers dan seasonalnya, season itu kita ambil multiplikatif tanda kutip, multiplikatif. Nah, mul cukup disingkat dengan mul. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita mau melihat apa-apa saja tampilannya, kita coba mode HW1 misalnya. Mode HW dalam kurung siku 1. Oke, kita lihat yang dimunculkan. Nah, ini adalah, nah ini yang paling penting tuh. Oke, nah ini dia data X-head itu data yang dihasilkan dengan model. Ini level, ini trend, dan ini season. Kita lihat seasonnya itu beda untuk tiap bulannya. Berbeda dengan cara editif multiplikatif. Sama semuanya. Kalau ini dia beda. Oke. Nah, ini yang diinginkan X-head itu. Yang kita dapat Y1.0, Y2.0. Di sini dia udah muncul terus X-head, X-topi. Nah, cuman kelemahannya datanya itu dimulai dari tahun 50. Data yang tahun 49 tidak dia tampilkan, ya enggak masalah, kita juga enggak perlu datang tahun 49.
kita memerlukan untuk estimasi, untuk forecasting ke depannya. Bagaimana forecasting ke depannya? Itu kita udah bisa menampilkan. Nah, kalau begitu, kita akan lihat mod HW2, mod HW kurung siku 2. Nah, ini data sebenar. Mod HW3 yang dimunculkan adalah alfa, mod HW4. Nah, ini parameternya beta. Beta dalam hal ini adalah gamma. Oke. Mod HW5 adalah gamma. Gamma hal ini dalam ini delta. Nah, pada model kita ini parameter diberikan. Parameter yang diberikan. Nah, kita tahu parameternya itu banyak, tapi inilah yang mengakibatkan dia menjadi sangat baik. Artinya maksimum absolute errornya itu menjadi kecil. Kita tengok 6, mod HW6. Nah, inilah nilai seasonalnya. Nah, seasonalnya itu muncul. Seasonal S1 sampai S12. Nah, kalau di kita ini S1.12, S2.12 dia sudah diberikan. Nah, oleh sebab itu luar biasa yang dia berikan gitu. Tidak perlu lagi kita menggunakan permasalahan rumus yang kita cari. Kita sudah dapat menentukan datanya, inilah modelnya dan seterusnya. Hanya dengan menggunakan bahasa mod HW gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengambil X-head yang diinginkan. Nah, cara mengambil X-head-nya tentu pakai teknik. Oke, kita lihat. Kita ingin mengambil mode 1, katakanlah data model. Data model, mod data. Mod data itu data model. Oke, data mod lah, enak lagi namanya. Data model lah, data model. Itu cara memanggilnya adalah mod HW kurung siku 1. Oke, kita sebut di sini. Oke. Kurung siku 1 untuk kolom pertama. Nah, kita sebut di sini, kalau kita lihat data model yang diberikan. Nah, ini data model diberikan. Nah, kita ingin mengambil dia dalam bentuk vektor atau dalam bentuk numerik. Maka data model ini boleh kita panggil dengan data model. Kita kasih nama di depannya S.numerik. S.numerik. Data model. Kita tutup kurung. Bentar. Nah, kita lihat data model kita sekali lagi. Nah, persis ini data yang dihasilkan oleh model. Kita tengok data kita, data HW. Nah, data HW ini masih dalam bentuk time series, tapi masih ada data-data tahun 1949. Nah, kalau begitu kita akan rubah menjadi bentuk bukan time series, data HW bukan time series, itu kita akan ambil data HW S.numerik, data HW yang telah kita potong dan yang telah kita potong data 1 sampai 12. Karena kita tidak menginginkan, karena di model tadi tidak ada data tahun 1949. Coba kita lihat data HW bukan BS. Oke, kita enter. Nah, ini data kita. Ini data sebenar yang telah kita potong, kita buang data pertama tahun 1949 karena kita mau mensinergikan dengan data model. Nah, data modelnya ini sama-sama datanya telah tidak ada dari tahun 1950. Nah, kita akan coba robah kembali semua datanya ke dalam time series karena kita mau melakukan plot. Oke, kita mau plot. Artinya data HT yang BS tadi kita robah ke dalam time series TS. Kita kasih nama lagi TS. Nah, data TS yang DTHW
BTS-nya start dari tahun 1950, tadi kan tahun 1950, dari bulan Januari, ingat frekuensinya adalah 12. Oke, enter. Nah, data modelnya juga kita rubah ke dalam time series lagi, karena dia mau digambarkan harus dalam bentuk time series. Data model yaitu TS, data model, start sama dengan C, sama tahun 1950, 1 frekuensi sama dengan 12. Nah, kita plot untuk data HWTS, data HWTS kita plot. Data HWTS melawan, ini bukan plot. Ini enter. Nah, ini dia. Dan kita coba lines. Kita coba lines-nya. Kita coba lines. Balik ke konsol lagi, kita coba lines untuk data model. Data model. Kita kasihlah warna col green, warna hijau lah. Col green. Kita kasih nama hijau. Kita enter. Kalau grafik tidak muncul, kita tengok di Windows, ambil grafik. Nah, coba luar biasa ya. Warna hijaunya itu sangat cantik sekali, menghampiri data yang warna hitam. Warna hitam data sebenar yang telah kita hapus tahun 1949. Nampak di sini dimulai tahun 1950. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau memaksakan muncul data tahun 49? Tidak apa-apa, kita cari saja tahun 49. Cara mencarinya, lakukan yang seperti Y10, Y20, dan Y21 dengan memasukkan alfa beta yang telah diberikan. Oke, kalau mau dicoba boleh. Kalau mau kita coba di sini, kita ambil program yang telah ada. Yang Y1 sampai 12 mana dia? Ini Y1 sampai 12. Nah, ini Y1 sampai 12 kita. Nah, artinya kita di sini membuatnya itu memang banyak sekali. SF1, SF2, banyak sekali yang harus kita buat. Tetapi kalau kita mau merujuk kepada mengambil SN1 dan seterusnya itu mungkin bisa dikurangi caranya, tapi saya rasa tidak ada juga manfaat yang harus dilakukan. Jadi maksud saya, kalau mau dipaksakan juga membuat, tentu kita memerlukan data air passenger. Oke, data passengernya apa? Kita masukkan alfa, delta, gamma, ambil 1 sampai setengah data, ambil 1 sampai setengah data lagi, LO dan seterusnya. Lalu pastikan dapatkan SF1, SF2, SF3 sampai SF12, CF dapat SN1 dan lanjutkan dengan cara berikut. Wah, itu luar biasa caranya itu. Memenatkan. Nah, memenatkan bahasanya apa tuh? Susah buatnya kita kerja buatnya. Harus sampai SN12 lalu cari Y1 dan seterusnya. Jadi kalau begitu kita telah berhasil menggunakan suatu bentuk yang saya rasa bentuk yang sangat bagus, saya rasa untuk kita memulai untuk melakukan hal yang besar. Nah, seperti kemarin kita juga mempunyai data CO2 misal. Kita mempunyai data CO2. Kita share lagi, kita panggil R kita. Oke, kita mempunyai panggil konsol, Windows konsol. Kita mempunyai data HW, sekarang data HW kita adalah CO2. Oke, data HW kita CO2. Nah, ini data HW kita CO2. Lalu dari data CO2 kita akan
coba lagi memanggil data HW-nya seperti apa. Nah, data HW-nya lebih gila lagi dari tahun 1959 dari mulai Januari. Jadi tahun 59 lebih gila lagi datanya. Nah, untuk mencari model multiplikatif hot winter, kita dapat bayangkan kalau mau mencari satu-satu tentu di situ ada SN 1.12, SN 2.12. Yang pertama tentu rubah dulu datanya ke bukan bentuk time series, dapatkan data dari data 1 sampai setengah data dan seterusnya, itu akan memenatkan kita. Tapi kalau kita mempunyai model data HW, oke. Mod HW, oke, kita buat mod HW kita. Mod HW itu bisa berubah namanya, terserah. Hot winters. Di sini hot winters kita tadi namanya adalah data HW. Ingat telah dalam format time series. Season mul. Oke, season adalah mul. Season mul. Tutup kurung tutup tanda kutip lalu tutup kurung. Nah, enter. Kita lihat mod HW. Oke, mod HW kita. Nah, ini mod HW kita. Lalu kita mau melihat untuk seperti tadi mod HW1 kurung siku 1 kurung siku 2 kali. Ini adalah nilai yang dihasilkan. Nilai model yang dihasilkan. Panjang sekali. X head-nya. Ini dia X head-nya. Wah, ini X head. Ini X head tahun 1960. Jadi tahun 59-nya hilang. Sekali lagi, hilang tahun di awal itu tidak jadi masalah. Yang paling penting tidak apa-apa. Paling penting kita kan untuk seperti apa nanti untuk yang kedepannya seperti apa. Kedepannya untuk 50 tahun yang ke depan, untuk 1 tahun ke depan itu seperti apa kita udah tahu. Nah, ini X head-nya. Kalau mau lihat parameternya, kita lihat dari model 3. Kita lihat dari mod 3, ini untuk alpha, oke. Mod 4 ini untuk beta. Beta dalam hal ini dalam model yang kemarin itu gamma, sedangkan mod 6 kalau gamma di sini itu artinya dia delta. Jadi kalau kita sesuaikan dengan teori kita yang lalu, beta itu sebagai gamma, gamma itu sebagai delta. Nah, itu pasangannya. Kalau mod 6 itu kita lihat seasonnya. Oke, buat 6 seasonalnya, ini dia seasonalnya sampai S12. Jadi semuanya sudah ada. Kalau kita mau memasangkan plot, kalau kita lihat plot data HW misalnya, plot data HW. Oke, kita enter. Nah, kita lakukan lines. Lines misalnya. Lines itu kita ambil yang S dot numerik. Bukan, line yang data HW, line mod HW, mod HW1. Mod HW siku 1. Untuk yang mod HW1 siku, untuk yang kolom ke-1. Karena kalau kolom kedua dia adalah trennya. Coba kita lihat, ada grafik, kita lihat grafiknya. Oke, ternyata bisa. Kita kasih bedakanlah warnanya, biar nampak beda warnanya. Konsol. Kita ulang lagi plot data HW, lines mod HW1 kita kasih call red. Call red. Nah, call red. Nah, kita lihat di Windows itu ada diberikan grafik. Nah, kita lihat nih dia yang merah. Nah, nampak di sini 1 tahun pertama dia kosong. Tapi tidak masalah. Modelnya sangat cantik sekali, di mana warna merah dengan garis hitam ini banyak yang berimpit. Artinya Bewan kalau kita bandingkan dengan teknik editif,
teknik aditif, teknik multiplikatif itu lebih baik untuk lebih baik lagi menggunakan jadi kalau kita bandingkan dengan teknik-teknik yang sebelumnya, itu memang kalau kita lihat hasil hot winter itu akan sangat lebih memuaskan dibanding dengan hasil-hasil sebelumnya. Oleh sebab itu maka kita perlu terus mempertingkatkan kemampuan untuk membahas masalah time series ini dengan bentuk-bentuk yang lebih menantang atau lebih baik tentunya. Karena kita lihat tadi beberapa model telah ditunjukkan menghasilkan hasil yang sangat cantik hasilnya. Kita akui bahwa hasilnya itu sangat baik sekali. Nah sekarang bagaimana kita untuk melaksanakan prediknya? Nih, predik itu artinya untuk forecasting. Nah kita akan melakukan predik itu artinya bagaimana kita mau mendapatkan forecasting. Forecasting itu penting. Dibanding dengan hilangnya data pertama, data tahun pertama itu tidak masalah dia hilang, asal yang forecasting itu tidak hilang. Jadi kalau kita lihat cara untuk mendapatkan forecasting, kita buatkan seperti bahasa forecasting misalnya. Forecasting sheet. Kalau forecasting, bahasa forecastingnya kita lihat bahasa kerennya adalah predik kecil kurang sheet kecil kurang bahasanya adalah predik. Predik itu prediksi buka kurung predik di sini prediks kita akan mempredik katakanlah 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan mungkin predik itu namanya tadi kita buat mod Hawi tadi namanya kita buat predik mod Hawi. Mod Hawi tadi kita buat mod Hawi. Predik mod Hawi itu katakanlah sebanyak mungkin kita ingin 1 tahun ke depan aja deh atau 2 tahun 24 bulan. Kita ingin 2 tahun ke depan katakanlah 24 bulan. Kita beri prediction.interval interval equal to true. Kita tengok apa yang terjadi. Oke, kita tengok forecasting kita, panggil forecasting. Nah, ini adalah untuk yang 2 tahun yang ke depan. Jadi dari tahun 98 tahun 99 di mana data kita tadi terakhir sampai 97. Ini data kita terakhir 97, maka kita akan lanjut ke tahun 1998 sampai tahun 99. Nampak di sini ini feed ini adalah data yang kita forecasting untuk tahun ke depan. Sedangkan ini batas atas, ini batas bawah. Jadi kalau kita lihat batas atas batas bawahnya tidak terlalu lebar, artinya bahwa nilai feed ini berada di dalam batas. Artinya bahwa model yang dihasilkan memang sangat cantik sekali. Sudahlah nilai kita bisa mendapatkan forecasting dan memang menghasilkan nilai yang sangat bagus sekali.
Nah, kita akan lihat gambar, kita akan plot, kita akan coba plot antara mode HW, kita akan lihat plot mode HW, shift HW dengan forecasting kita tadi. Nama forecasting itu apa? Forecasting. Dengan forecasting. Kita akan lihat apa yang terjadi. Kita enter. Kita lihat di Windows, lihat di grafik. Windows, lihat grafik. Nah, ini dia nampak. Jadi kalau begitu, yang warna merah yang paling ujung ini, itu adalah untuk nilai yang 2 tahun ke depan. Nah, kita nampak di sini yang 2 tahun ke depan nih, sangat cantik sekali. Yang warna merah itu mengikuti gerak atau pola yang sama dengan sebelumnya. Wah, begitu kan luar biasa. Sedangkan yang warna biru di atas itu adalah batas atasnya tadi, upper, APR tadi, sedangkan yang di bawah itu LWR. Jadi model dikatakan baik jika model tersebut memiliki interval yang sempit, tidak terlalu modelnya melenceng. Jadi kalau begitu, kita telah melakukan beberapa terobosan pada pertemuan kali ini. Kita telah dapat menyelesaikan masalah jika datanya besar tanpa menggunakan perhitungan yang manual dan seperti kita masuk pada pertemuan pertama. Karena pertemuan pertama itu sangat memungkinkan untuk Anda belajar secara manual karena satu saat mungkin bisa jadi pengajar, tentu diperlukan. Nah, jadi kalau kita mau coba ke data Air Passenger misalnya, data Air Passenger yang tadi misalnya, kita coba ke data Air Passenger, data HW kita, data HW atau data yang sebelumnya yang kita miliki. Kita masuk ke program sebelumnya, kita memiliki data inilah, data HW kita yang ini, atau data HW yang di teori soal atau teori yang diberikan dalam slide. Oke, kita coba yang diberikan dalam slide datanya. Kita tidak pernah coba, kita coba. Ini dia data HW. Data HW. Nah, ini data HW selama 8 tahun untuk per kuartil. Berarti kalau data TS-nya, data HWTS, oke, tentu kita format dulu ke dalam time series TS, namanya data HW, itu start sama dengan C dari tahun ke-1, kuartil 1, itu frekuensinya adalah 4 karena dia kuartil. Oke, kita enter. Ini data HWTS. Data HWTS. Nah, ini data time series kita. Lalu kalau mau kita buat model dengan menggunakan mode HW, oke, namanya kita mode HW aja. Beda boleh. Nama mode HW, nama kita sendiri pun boleh. Oke. Hold winters. Oke. Di sini menggunakan namanya tadi yang dalam format time series data HWTS itu season sama dengan month, kasih tanda kutip month. Oke, enter. Kurang enternya. Kutip hilang. Kalau seperti ini kasusnya, tekan stop saja. Tekan stop, klik stop, enter balik, lalu tanda panah ke atas muncul, kasih tanda kutipnya kurang. Enter. Nah, baru dapat mode HW. Kita ambil mode HW 1. Oke. Mode HW 1 siku untuk melihat headnya. Ini dia head kita. Jadi pada tahun ke-1-nya hilang. Nah, kan ada nih tahun ke-1-nya dia hilang. Enggak apa-apa tahun ke-1 hilang. Kita enggak perlu sebelumnya, kita perlu yang akan datangnya.
Jadi seperti tadi kita ambil data model. Nah, itu dia. Data model kita yang pertama kita ambil adalah mod HW. Mod HW kurung siku 1 kolom ke 1. Nah, lalu kita enter, baru kita panggil lagi data model bentuk yang S numeriknya. Karena kita mau ngambil yang bentuk S numeriknya. S dot numerik. S dot. Oh, tapi kalau tidak panggil tidak apa-apa. Kalau kita tidak mau itu tidak apa-apa, langsung aja juga bisa, langsung aja boleh kok. Nah, ini data HWS, data HWTS. Nah, kita coba plotkan. Ini data HWTS kita dan data model kita. Ini data HWTS, ini data model. Nah, sama-sama sudah berbentuk time series. Tapi mau kalau kita plotkan, nah kita plotkan antara DT HWTS, oke, ini enter. Lalu kita lines untuk yang data model. Ingat data model tadi yang kolom ke 1. Call, kita kasih call equal to green. Kita kasih hijau. Tutup kurung, enter. Nah, kita lihat model kita, Windows di grafik. Nah, ini dia nampak. Oh, datanya yang ini belum kita ganti. Tadi ini ada salah 149. Kita ganti dulu 149. Windows data HW ini kita tadi 419, datanya 149. Nah, ini tadi salah. Kita run balik. Kita run. Oke, balik ke konsol balik. Nah, data HW. Lalu kita panggil dengan panah atas kalau malas ngulangnya. Panggil ketik aja yang di atas tuh. Nah, ini. Oke, ini dia. Kita enter. Klik aja yang tanda panah ke atas, dia akan muncul sendiri. Lalu kita panggil bentuk apanya? Nah, nih L apa? Oke, mod HW. Lalu kita ambil mod HW1 sirung 1 kali dengan nama data model. Oke, ini dia. Oke. Lalu kita plotkan. Nah, plot tadi namanya plot data HWTS. Oke. Enter dengan lines data model. Line data model. Enter. Nah, kita lihat di Windows di grafik. Nah, nampak di sini pada tahun pertama data hijaunya tidak ada. Nah, coba kita lihat data warna hijau dengan warna hitam itu hampir berimpit semuanya. Menunjukkan bahwa memang model Hot Winter ini sangat cantik sekali. Nah, kita akan tengok prediksi, kita tengok prediksi 3 tahun ke depan lah. 3 tahun ke depan kita pakai namanya konsol predict, tadi namanya Windows Console. Namanya kita buat forecasting, forecast. Tapi kalau mau pakai tanda panah boleh, kita cari aja terus sampai ketemu forecasting. Kita klik terus tanda panah yang di atas itu, ini forecasting, predict, berarti kalau ingin 3 tahun 36. Oke. Nah, ini dia, predict mod HW, enter. Nah, kita tengok kalau mau dipanggil forecasting boleh. Kita panggil forecasting seperti apa dia. Nah, ini dia. Jadi kalau 3 tahun tentu dari tahun ke-9, 10 terus dan seterusnya. 36. Oke, ini dari tahun 8, 36. Oke, ini dia yang kuartil kita. Kode 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kalau per 36. Oh, 36 itu bukan tahun ya. Salah. Dia itu per 4 bulan. Jadi kita per 4 bulan 36 ini ada 9 tahun berarti. Makanya sampai 17. Ya kan? Dia kan per 4 bulan. Ada satu dalam satuan skala kecil itu 4. Jadi kalau 4, 4, 4, 4, 9. Oke.
Nah ini fit. Jadi kita akan coba lihat gambarnya. Plot. Plot yang kita plotkan adalah data HWS, data HWTS dengan forecasting. Nah, ini coba kita tes. Kita apa dia tuh? Coba kita tengok apanya tadi. Bahasa programnya plot. Plot mode HW. Plot mode HW. Sorry, bukan plot mode HW nih. Plot mode HW. Mode HW itu yang modelnya kalau dia data sebenar enggak lah. Mode HW. Nah, kita lihat. Kita lihat grafik. Nah, ini dia. Nampak ini? 9 tahun yang ke depan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang warna merah itu yang prediksinya. Yang forecastingnya. Tengok dia hampir sama. Selari datanya. Lengkoknya sama. Coba tengok. Itu sama polanya. Yang warna biru itu adalah intervalnya. Makin sempit dia makin bagus. Seperti tahun yang ke-9. Sangat sempit sekali. Dan terus hingga semakin melebar pada tahun yang akhirnya. Nah artinya apa? Di sini kita sudah maju selangkah. Kita sudah maju selangkah. Kita sudah memikirkan bahwa bagaimana cara menyelesaikan soal dengan data yang besar dengan menggunakan fasilitas yang ada di dalam R. Oke, pertama dapatkan data, lalu pastikan hot winters. Lalu kita ambil yang ketiga. Oke, lalu kita terus rubah-rubah dan dapat yang kita inginkan. Oke, kalau begitu apa yang kita akan lakukan telah sukses kita lakukan semuanya. Tidak ada kendala untuk teori yang kedua ini. Oke, sekali lagi kita akan coba mengulang mereview untuk data air passenger. Coba lihat sama-sama, saya ulang. Data HW adalah air passenger. Air passenger. Nah, data HW ini sudah dalam bentuk time series. Oke, jadi kita tidak perlu lagi untuk merubah ke dalam bentuk time series. Lalu kita ingin mendapatkan hal-hal yang diinginkan, kita sebut model hot winters. Hal-hal yang diinginkan ya buat saja di sini hot winters. Di sini tentu dia menggunakan data HW, ingat yang telah dalam format time series. Di sini season adalah sama dengan tanda kutip mode. Tutup tanda kutip. Oke, enter. Nah, mode HW. Kalau mau melihat model, mau melihat parameter tadi mode 3. Oke, mau lihat parameternya akan disampaikan. Kalau mau lihat parameter, you boleh ambil mode HW3. Oke, nih, mode HW3 untuk alpha. Mode HW kurung siku 3 itu parameter alpha. Lalu kalau mode HW4 ganti yang keempat ini gamma. Oke, beta itu gamma. Mode HW5 kalau gamma itu delta. Nah, ini parameter yang mengakibatkan dia sangat cantik tadi. Errornya sangat kecil. Nah, kalau begitu kita sudah dapat alfa beta. Lalu berapa datang dihasilkan oleh model? Cukup mode HW1. Nah, seperti ini kelemahannya seperti kita sebut, dia di tahun di awal itu dia tidak ada. Tahun 49 tidak ada. Dan data yang kita inginkan pada eggheads. Egghead itu data yang dihasilkan model. Ini level untuk tiap data, karena pada teori kita katakan pada setiap data pasti ada level, pasti ada trend, ada season. Berbeda dengan teori sebelumnya. Lalu kalau begitu setelah dapat X-head, kita lihat kebaikan model, cara bagaimana? Plotkan saja langsung, plot. Nah, apa yang mau diplotkan? Plot data HWS, data HW. Karena data HW sudah time series. Oke. Data HW. Oke. Ini kita enter, kita lines dengan, kita kasih nama dulu lah. Data model. Nah, dikasih nama dulu. Kata model itu yang kita ambil X head-nya. Cara mengambil X-nya mode HW.
siku 2 kali ini yang 1, angka 1, lalu kita mengambil yang kolom 1 kolom. Itu baris nih, koma 1 artinya kolom pertama. Lalu enter, kita panggil data model, tapi yang kita inginkan tetap data model. Oke, lalu baru kita plot lagi. Kita lines data model. Oke, lines data model. Call red. Kita panggil red lah. Tutup. Enter. Nah, kalau tidak ada, tengok di Windows, tengok di grafik. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Data tahun pertama dia tidak ada. Dan secara teori juga tidak perlu. Kenapa? Kita juga tidak sangat memerlukan. Pola tahun berikutnya bisa kok. Sangat cantik. Artinya, kita bisa menggunakan model ini untuk mendapatkan berapa tahun yang akan datang. Kalau secara manual kan bisa aja. Secara manual. Tinggal mencari, kalau mencari. Tadi kalau sampai L11, kita tambah L12, tambah B12, lakukan, cuman agak rumit. Oke. Tapi kalau menggunakan R, tinggal menggunakan bahasa forecasting. Oke, forecasting. Bahasa forecasting boleh dirubah, terserah. Yang tidak boleh dirubah itu setelah tanda kecil kurang ini. Tadi namanya predict. Apa yang dipredik? Nah, yang dipredik adalah tadi, yang dipredik namanya adalah namanya tadi yang dipredik mode Hawi. Namanya adalah mode Hawi. Ini yang dipredik mode Hawi. Yang dipredik tadi adalah mode Hawi 1, tidak usah namanya. Mode Hawi. Ya, mode Hawi. Kita ingin mempredik untuk 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun 36. Oke, mode Hawi 36 tahun. 3 tahun 36 bulan. Dan ini sini adalah predict interval. Prediction interval true. Oke. Prediction dot interval equal to true. Tutup kurung. Nah, ini forecasting kita. Oke. Nah, kalau mau kita lihat hasilnya boleh forecasting, ini hasilnya. Ingat yang hasilnya, yang fitnya ini 3 tahun. 63, 62, 61. Tadi data sampai 60, nih data sampai 60. Karena kita predik 3 tahun, maka dari 61 sampai 63. Dari Januari. Nah, ini yang predik tadi. Dan ini batas atas, ini batas bawah. Kalau keluar fit dari batas ini berarti dia tidak baik. Tetapi selagi fit di dalam batas atas, batas bawah, dia baik. Yang terbaik adalah yang sempit apanya intervalnya. Lalu kita akan plotkan untuk melihat pola datanya. Plot mode Hawi. Mode Hawi. Kita lihat mode Hawinya. Terhadap forecasting. Forecasting. Kita coba lihat di plot, lihat di Windows, lihat di grafik. Nah, ini dia 3 tahun. Nampak sekali sama saudara, ini batas kita garis di 3 tahun. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, tahun ketiga. Makin ke atas tahunnya makin lebar intervalnya, ini menunjukkan bahwa tapi nilai warna merah masih di dalam interval. Sangat cantik sekali. Nah, ini yang kita inginkan untuk forecasting. Kita tidak memerlukan apakah tahun pertama dia sanggup didapat atau tidak. Kita paksa pun mencarinya pun bisa juga. Kita ganti aja yang tahun pertama ini dengan data dari model yang editif atau model yang multiplikatif pun apa, tinggal comot aja di dalam. Atau dengan menggunakan teknik yang manual kita cari kemarin, cari dulu 1 sampai setengah data, lalu dapatkan bilangan 1 sampai setengah data, dapatkan trend line-nya, regresinya, lalu dapatkan L0, B0-nya, lalu dapatkan SN1,
kurang 12 karena dia 12, SN2 kurang 12 sampai S12 kurang 12. Lalu dapatkan Y10, Y20 sampai nanti Y1021, Y10, Y21 sampai nanti Y12, 11. Untuk yang khusus data awalnya saja. Nah, kalau begitu kita sudah lihat bahwa pertemuan sesi kedua ini sangat luar biasa manfaatnya untuk kita. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk hot winter, masuk lagi editif hot winters, dan setelah itu kita akan masuk berbincang mengenai bedah riset artikel khusus untuk mengenai masalah hot winter. Oke, terima kasih. Saya rasa pertemuan yang kedua ini sangat menarik sekali, sangat membantu kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.